Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono menggantikan Nani S. Deyang yang mundur karena alasan kesehatan. Presiden melantik Sudaryono di Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Usai dilantik, Sudaryono memastikan tak akan meladeni permintaan atensi seputar program makan bergizi gratis dari keluarga, saudara maupun kerabat. Ia menegaskan jika ada yang mengaku relasi kepala BGN dan bicara soal MBG, dilaporkan saja ke pihak berwajib. Nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat, keluarga, rekan, dan semua orang yang mengenal saya dan saya juga mengenalnya, yang mencintai saya dan saya juga mencintainya, minta maaf mungkin barangkali saya tidak kemudian memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang. Apakah Kepala Badan Gizi Nasional yang baru akan membawa perubahan dalam tata kelola makan bergizi gratis? Kita bahas bersama Fad Fahdepi dari Deputi 1 Badan Komunikasi RI serta Media Wahyudi Askar, perwakilan dari MBG Watch. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Mas Media, juga Mas Fad. Selamat malam, Friska. Terima kasih banyak. Malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Media. Jadi kalau dari MBG Watch, apakah pergantian Kepala BGN yang diawali dengan mundurnya Bu Nani digantikan dengan Mas Sudaryono adalah angin segar? Ini mungkin pertanyaan juga ya. Yang terjadi di BGN itu apakah krisis kelembagaan atau krisis kepemimpinan? Dan menurut saya yang terjadi sekarang di BGN itu adalah krisis kelembagaan. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena sejak awal kami selalu sampaikan BGN itu tidak relevan untuk program makan bergizi gratis ini. Karena Mas Media? Mas Media bisa dengar suara saya, Mas? Tampaknya agak terganggu jaringan komunikasinya dengan Mas Media Wahyudi Askar, perwakilan dari MBG Watch. Mas Media, saya coba lagi. Oke, kita akan Oke, saya tarik dulu, saya akan ke Mas Media lagi, tapi saya ke Mas Fad. Tadi ada catatan dari MBG Watch. Mas Media bisa dengar suara saya, Mas? Bisa, Mbak. Oke. Iya, tadi terputus. Silakan Mas Media lanjutkan. Kenapa ini dianggap ada krisis kelembagaan di BGN? Iya, karena sejak awal yang bermasalah adalah desain kelembagaannya. Jadi selama dapurnya tersentralisasi, dikerjakan oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, ini tidak akan kemana-mana. Jadi yang perlu diselesaikan adalah desain kelembagaannya. Tapi kan hari ini yang diganti adalah kepemimpinannya. Maka pertanyaan saya, apakah bisa pemimpin yang baru ini merubah kelembagaannya? Dan ini jadi pertanyaan besar oleh publik ya. Sebab kalau bicara soal kredibilitas ya, mungkin saja Pak Sudaryono punya kemampuan itu, tetapi kalau kita boleh fair soal merit system dan juga penyelesaian konflik kepentingan, Pak Sudaryono juga kan terafiliasi dengan Partai Gerindra ya, dan kita tahu Gerindra berdasarkan data ICW memiliki SPPG paling banyak dibandingkan partai politik lainnya. Jadi memang masih sulit bagi kami ya, masyarakat sipil, untuk betul-betul percaya bahwa tata kelola MBG ini bisa lebih baik ke depan meskipun dengan sudah mengganti pimpinan lembaganya. Karena bagaimana mungkin ya wasitnya akan juga menjadi pemain dalam konteks ini. Jadi menurut saya kalau
disisir lagi masalah di dalam MBG, BGN ini masalahnya adalah masalah struktural, Mbak. Jadi jangan dibebankan kemarahan publik diarahkan pada BGN, BGN korup, kemudian pimpinannya bermasalah dan lain-lain. Saya sepakat Pak Dadan, korupsi harus ditindak tegas, Bu Nani juga mungkin belum maksimal, tetapi lagi-lagi selama kita nggak mengubah desain kebijakannya, ini nggak akan kemana-mana. Pergantian pejabat tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Jadi lagi-lagi kami sampaikan berulang-ulang ya, bahkan mungkin udah kesekian kalinya, dapur itu nggak boleh dapur-dapur besar. Pengadaan SPPG itu nggak boleh dengan sistem seperti itu, yang kemudian akhirnya dinikmati, terafiliasi oleh orang-orang tertentu. Ya. Dan menurut saya ini jadi PR besar ya. Saya cuma khawatir konsentrasi publik justru soal horizontal ya, menyalahkan orang SPPG, menyalahkan masyarakat sipil juga mungkin kesal sama SPPG. Masalahnya bukan kiri dan kanan, masalahnya soal atas bawah. Ya. Masalahnya adalah yang di atas, Mbak, yang menghasilkan kebijakan utamanya. Begitu, Mbak. Baik, Mas Fad, silakan dijawab kekhawatiran dari Mas Media soal masalah struktur kelembagaan tidak serta-merta bisa diselesaikan dengan pergantian kepemimpinan. Iya, terima kasih Friska, terima kasih Mas Media. Jadi memang kekhawatiran Mas Media dan kawan-kawan bisa dipahami bahwa saat ini implementasi dari program besar makan bergizi gratis ini memang masih ada beberapa kendala, tapi itu juga yang sebetulnya menjadi concern pemerintah karena memahami dan menyadari bahwa masalah dan kendala itu ada, maka perbaikan terus dilakukan setiap hari. Apakah ada dampaknya pergantian kepemimpinan dengan proses kelembagaan yang terjadi di BGN, kemudian juga implementasi program yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional ini? Saya yakin pasti ada ya, karena secara teori ya memang ada hubungannya atau ada dampaknya. Pasti kepemimpinan itu menghasilkan culture tersendiri, kemudian juga pasti punya ruh tersendiri kepada organisasi yang dipimpinnya. Nah, adapun persoalan kelembagaan yang tadi dibahas, dipersoalkan, itu juga yang terus dibenahi oleh pemerintah. Saya kira sejak BGN ini ada, sejak MBG ini bergulir sampai saat ini sudah banyak dilakukan proses perbaikan gitu ya, terutama dalam hal tata kelola. Kita bisa melihat dari waktu ke waktu SOP terus diperbaiki, kemudian juga sistem terus-menerus dibenahi, kemudian dari sisi keselamatan, dari sisi kesehatan dan lain sebagainya terus-menerus ada perbaikan. Yang saya ingin sampaikan di sini, hari ini kita melihat bahwa ada pergantian kepala BGN yang baru karena Bu Nani mengajukan pengunduran diri karena alasan kesehatan. Kemudian Presiden menunjuk Wamentan, sebelumnya Wamentan Pak Sudaryono untuk menjadi kepala Badan Gizi Nasional. Tadi dari pernyataan pertama yang disampaikan oleh Pak Sudaryono, kita bisa melihat komitmen, visi, dan juga integritas yang coba ditunjukkan oleh Pak Sudaryono, yang juga kita bisa lihat rekam jejaknya selama ini. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan selama menjadi Wakil Menteri Pertanian, dan saya kira itu bisa dibawa ke BGN, dan dari sisi karakter leadership yang dimiliki oleh Pak Sudaryono, kami yakin BGN itu akan mengalami perubahan yang makin baik. Perlu dicatat juga dalam waktu kurang lebih 2 bulan di bawah kepemimpinan Bu Nani, BGN sudah mengalami banyak reformasi tata kelola. Kami mencatat setidaknya ada 7 reformasi besar yang dilakukan oleh Bu Nani, dan hari ini kita bisa melihat dampaknya atau hasilnya berbagai macam tata kelola atau misalnya dari SPPG, kemudian SLHS dan lain sebagainya mengalami perbaikan. Juga dari sisi integritas gitu ya, Bu Nani banyak melakukan pemangkasan terhadap SPPG bermasalah, kemudian menghentikan proses jual beli titik gitu ya, atau bahkan BGN Cafe itu ditutup supaya tidak terjadi pertemuan di luar ruang formal yang terjadi di BGN. Ini saya kira adalah bentuk dari kerja-kerja konkret yang sudah dilakukan oleh Bu Nani ketika memimpin BGN dan melakukan perbaikan tata kelola. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Pak Sudaryono, tapi dari
ketegasan dan juga pernyataan pertama setelah dilantik kita melihat ada sesuatu yang menjanjikan yang akan dibawa oleh Pak Sudaryono di PGN ini ke depan. Nah, kalau dari tadi yang Mas Fad sampaikan, Mas Media, ada setidaknya 7 poin perbaikan tata kelola saat kepemimpinan diserahkan ke Bu Nani kemarin dan akan dilanjutkan sekarang. Apakah sementara masa perubahan ini sudah bisa kita lihat hal yang lebih baik dibandingkan kepemimpinan Pak Dadan dulu? Ya, saya kira belum bisa dinilai ya Kenapa? dampak dari apa yang dilakukan oleh Bu Nani, karena praktis hingga hari ini eh, titik-titik dapur yang bermasalah itu belum selesai. Kedua, pelaksana dari vendor-vendor besar itu masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan. Ini kan tidak dibahas sama sekali soal siapa yang menjalankan SPPG ini. Kalau yang menjalankan SPPG ini masih orang-orang yang punya konflik kepentingan, lagi-lagi saya katakan ini nggak akan selesai. Persoalannya bukan soal bagaimana mengatur dapur itu, tapi soal siapa yang mengelola dapur itu. Ini kan belum selesai hingga hari ini. Dan jangan lupa, ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Kalau hampir 2 tahun kita masih bicara soal kita akan memperbaiki, ini praktis ya. Ini sudah hilang uangnya gitu, uang publik gitu. Itu yang kita sesalkan. Kenapa? Karena saat ini yang sudah terjadi itu institutional path dependence. Jadi institusi BGN hari ini itu sudah berbiaya sangat mahal, boros, dan tidak efisien. Sehingga ketika terjadi perubahan sekalipun, perubahan itu mahal harganya. Kenapa? Karena sekarang SPPG itu udah berkontrak, terus kemudian relawan SPPG itu udah di hire gitu ya, dan tidak bisa dipecat begitu saja. Ini adalah buah dari kekacauan di awal sejak MBG ini dilakukan. Maka lagi-lagi ya, untuk mengubah ini perlu keberanian political will dari pemerintah, bukan dengan mengganti kepala BGN-nya, tetapi mengubah sistemnya. Siapa yang melaksanakan MBG, itu yang harus dilakukan. Kalau kemudian dialihkan, oh ini karena Pak Dadan, ini karena Bu Nani, ini karena sekarang Pak Sudaryono, saya yakin ini bukan status perubahan, ini status quo begitu. Dan jangan lupa ya, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, masalah di dalam MBG ini terus berulang. Tidak hanya masalah korupsi saja, tapi juga masalah keracunan, macam-macam ya. Dan sampai kapan kita disuguhkan dengan masalah seperti ini gitu. Jadi menurut saya ya, principal agent dari proyek ini sudah terlalu berat ya. Goal dari evaluasi program MBG ini harusnya sudah mengarah kepada, menurut saya ya, pemberhentian total. Kenapa? Karena kemarin kan sempat 2 minggu dihentikan ya. Yang berteriak justru adalah pemilik SPPG dapur-dapur besar itu, bukan anak-anak sekolah. Maka ini jadi pertanyaan, siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Sehingga ada selentingan dari banyak orang. Ini sekarang programnya yang lapar diberikan makan, yang kenyang juga diberikan makan. Ini kan tidak adil, karena yang harus dibantu lebih awal untuk MBG ini adalah masyarakat 3T, ibu hamil, balita, dan masyarakat yang membutuhkan. Dan kalau tepat sasaran, ini mungkin udah kesekian kalinya saya ulang-ulang, itu hanya 26 juta penerimanya dan mungkin hanya sekitar 60-an triliun, dan itu bisa bertahap, bisa 10-20 triliun dulu. Tidak semasif ini 200-an triliun. Maka sekarang ya pengambilan keputusan kan ada di tangan Pak Presiden sebetulnya. Apakah kemudian ego politiknya lebih kuat, yang penting kebijakan ini terus jalan, atau kemudian mengambil langkah negarawan, mengakui bahwa program ini bermasalah, kemudian diubah semua desain kebijakannya. Dan sekarang pesan perubahan itu tidak sampai ke publik. Dan hari ini ya, kepala BGN diganti, besok mungkin akan ada lagi. Sampai kapan kita disuguhi teatrikal politik seperti ini? Jadi kita nggak kekurangan orang-orang baik, Mbak. Kita nggak kekurangan ide brilian untuk membangun kebijakan sosial. Kita kekurangan kebijakan publik yang tepat dan berkualitas. Dan itu yang sayangnya tidak dimiliki hingga hari ini. Begitu, yang paling bisa dilakukan sekarang, Mas Fad, apakah evaluasi sambil berjalan tetap program MBG-nya atau dihentikan dulu sambil dievaluasi? Sesaat lagi kita bahas di Sapa Indonesia Malam.
Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Usai dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Sudaryono memastikan produktivitas pertanian dan peternakan akan terserap dalam program makan bergizi gratis. Sudaryono menyebut distribusi jadi faktor menentukan. Penyediaan gizi tentu saja ada efek positif karena memang background kami dari Wakil Menteri Pertanian adalah bagaimana efek positif dari sisi produktivitas pertanian kita yang terserap dengan lembaga MBG ini, dengan lembaga makan atau program makan bergizi gratis ini. Program ini tuh ibarat Pac-Man, jadi apa-apa dimakan. Kalau kita lihat dulu ada orang mandi-mandi susu, sekarang insya Allah tidak ada lagi. Ada orang buang-buang wortel, insya Allah tidak ada lagi. Ada orang petani buang-buang sayuran, buang-buang bawang dan lain-lain, insya Allah dengan program ini maka tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan. Salah satunya adalah, mohon maaf mungkin sedikit flashback di Kementerian Pertanian, adalah adanya program pemenuhan telur dan ayam yang tersebar di luar Jawa. Saudara, apakah Kepala Badan Gizi Nasional yang baru akan membawa perubahan tata kelola makan bergizi gratis? Kita masih membahasnya bersama dengan Pak Depi dari Deputi 1 Badan Komunikasi RI serta Media Wahyudi Askar perwakilan dari MBG Watch. Menyambung yang tadi Mas Fad, saat ini apakah yang paling mungkin evaluasi sambil tetap berjalan programnya atau dihentikan sementara sambil evaluasi? Ya Friska, mungkin pertanyaannya tidak bisa seperti itu ya. Karena Kenapa? To govern itu ada satu kutipan gitu yang menarik, to govern itu to choose among disadvantages gitu ya. Jadi memang pemerintah itu kadang-kadang itu harus bisa mengelola ekspektasi, mengelola harapan, mengelola berbagai kemungkinan di tengah banyak kekurangan-kekurangan gitu ya. Saat ini kita tahu bahwa yang ingin dijawab oleh program ini adalah persoalan-persoalan yang menjadi amanat dari atau yang menjadi keinginan, menjadi visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus-kasus yang ada, persoalan gizi buruk, misalnya persoalan stunting, dan juga dalam rangka mempersiapkan SDM yang lebih baik untuk menyongsong Indonesia 2045. Maka lahirlah program ini yang sebetulnya bukan program yang sama sekali baru di dunia pemerintahan. Program seperti ini sudah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk misalnya program free meals gitu ya di sekolah-sekolah. Jadi program ini lahir dari satu visi besar, dari satu cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Presiden dalam rangka memenuhi 3 hal itu tadi. Nah, tapi kan pemerintah itu juga punya batasan-batasannya atau punya tantangan-tantangan dan dinamikanya. Dalam hal ini tantangannya adalah tantangan teknokratik atau tantangan tata kelola. Nah, tantangan tata kelola itulah yang dijawab gitu. Tantangan tata kelola itulah yang terus-menerus diperbaiki, terus-menerus dievaluasi, dan kemudian berusaha disempurnakan dari waktu ke waktu. Pasti ada yang tidak bisa memenuhi ekspektasi sebagian orang, pasti ada kekecewaan, pasti ada kritik dan lain sebagainya. Nah, terhadap semua itu pemerintah posisinya mendengarkan, menghimpun apa yang menjadi masukan dan kemudian mengimplementasikannya dalam kerja-kerja perbaikan. Ya, Jadi untuk menjawab dan itu setuju Mas Fad. Artinya kan kalau pemerintah adalah kalau yang diinginkan Presiden Prabowo lewat makan bergizi gratis, saya rasa semua kalangan juga setuju dengan niat baik itu. Tapi how to-nya itu yang harus diperbaiki, tata kelolanya. Nah, dengan kondisi saat ini, apakah transparansi bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan makan bergizi gratis agar kekhawatiran dari mass media dan kalangan lainnya ini bisa dijawab dengan kepemimpinan yang baru dari Pak Sudaryono? Ya, saya kira transparansi ini sedang coba dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Dari sisi politik anggaran, politik fiskal dibuka secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengawasi itu. Kemudian juga dari sisi implementasi program atau implementasi dari program ini juga bisa diawasi oleh masyarakat. Pemerintah juga berusaha melibatkan civil society, mendengarkan masukan dari DPR dan lain sebagainya, sehingga dari waktu ke waktu perubahan atau perbaikan terhadap program ini terus dilakukan dan terus ada. Masyarakat bisa melihat terus ada perbaikan dari awalnya, misalnya dulu persoalan penyajian makanannya, persoalan higienitasnya, kemudian juga persoalan berbagai macam hal terus diperbaiki sampai MBG atau program makan bergizi gratis ini berada di titik seperti yang
bisa kita lihat hari ini bersama-sama gitu ya, dari sisi pengemasan makin bagus, dari sisi cara memasak makin bagus, dari sisi kebersihan makin bagus. Nah, apakah ini sudah sempurna? Pasti belum sempurna dan pasti banyak sekali yang harus diperbaiki. Nah, disitulah kemudian manajemen itu membutuhkan leadership yang lebih baik dalam rangka memastikan seluruh kerja perbaikan dan seluruh kerja tata kelola ini bisa diorkestrasi secara lebih baik. Jadi kalau ada pergantian pimpinan, itu mindsetnya itu ada di sana. Selain juga memang ada extraordinary case gitu ya, dalam hal ini karena Ibu Nani itu memiliki masalah kesehatan yang kalau dipaksakan bisa memperburuk kesehatannya, sehingga beliau memilih untuk mengundurkan diri dan fokus berobat, bahkan sudah dilakukan pengobatannya sekarang dan harus dilakukan di luar negeri. Nah, itu satu hal yang kemudian membuat BGN ini membutuhkan seorang pemimpin baru. Bapak Presiden tidak menunggu lama, segera ditentukan, yang dipilih adalah Bapak Sudaryono yang hari ini sudah dilantik sebagai kepala BGN yang baru. Jadi begitu, Friska. Mas Media, kalau bisa disampaikan secara ringkas, clean and clear, sebenarnya dari mana harusnya perbaikan tata kelola ini dilakukan? Mumpung momentumnya ada pergantian kepemimpinan, Mas Media. Ya, soal pergantian kepemimpinan ada 4 orang lagi ya yang diganti. Saya nggak tahu apakah 4 orang lagi itu juga diganti karena sakit atau karena kelembagaan. Jadi kalau memang diganti 5 kan diganti sekarang, berarti kan lembaganya yang bermasalah begitu. Nah, karena ini sudah bermasalah, ini sesederhana kayak kita naik pesawat, di tengah penerbangan ada gangguan mesin, pilot bilang, oh kita terbang saja sambil memperbaiki mesin. Kan nggak bisa. Pesawatnya harus turun dulu, berhenti, kemudian diperbaiki. Nah, ini yang tidak dilakukan karena MBG ini tidak dihentikan ya, maka kita terus akan menyaksikan persoalan yang sama. Itu kenapa? Karena ya William Dunn ini teori lama ya, menjelaskan kebijakan publik yang baik itu pertama efektif. MBG efektif tidak. Kedua efisien. Efisien tidak MBG. Kemudian kecukupan. Desain MBG cukup nggak menyelesaikan masalah gizi? Tidak. Selanjutnya equity, pemerataan, tidak merata seluruh Indonesia, responsivitasnya juga lemah, dan yang terakhir ketepatan, appropriateness, ini tidak dimiliki oleh desain MBG hari ini. Maka pertanyaan penting adalah apakah tetap kita mau melanjutkan ketika desain kebijakan ini keliru. Itu kenapa saya selalu bilang selama tersentralisasi, saya ulang lagi supaya ini sampai ke Presiden. Kelihatan ini nggak sampai ke Pak Presiden. Selama ini tersentralisasi, dikerjakan oleh SPPG yang punya konflik kepentingan, maka ini tidak akan selesai masalahnya. Begitu, Mbak. Jadi masyarakat punya harapan besar, tapi kan kita dipertontonkan hari ini dengan solusi-solusi yang tidak menjawab persoalan. Nah, bicara tadi ada kekhawatiran soal SPPG yang di belakangnya ada konflik kepentingan. Sementara ini sudah terlanjur, SPPG sudah dibangun. Tadi Mas Media juga bilang bahwa tidak mungkin memberhentikan pegawai SPPG dalam waktu tiba-tiba. Nah, apa solusi paling logisnya ya Mas Fad dalam mengatasi masalah seperti ini agar SPPG bebas konflik kepentingan, tapi juga transparansi seiring dilakukan seperti apa yang diharapkan? Ya, sebenarnya kalau harapan boleh ya, karena kan kita berada di satu pemerintahan yang demokratis gitu ya, kemudian juga elemen-elemen masyarakat punya harapannya sendiri, punya ekspektasi masing-masing. Tadi valid apa yang disampaikan oleh Mas Media sebagai satu masukan, sebagai satu kritik, dan pemerintah saya yakinkan mendengarkan itu. Tadi kalau pertanyaannya apakah sampai kepada Presiden atau tidak, kita punya mekanisme untuk bisa membahas masalah-masalah seperti ini sampai kepada perhatian di level kepala pemerintahan dan kepala negara. Dan hari ini kalaupun ada perubahan-perubahan yang terjadi dari sisi tata kelola, di situ sudah terjadi rantai responsibility chain gitu yang terjadi, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang ada bisa kita saksikan saat ini. Nah, kembali ke masalah tadi, sebetulnya masukan untuk bahwa MBG ini harus dihentikan, MBG ini bermasalah dan lain sebagainya. Tugas pemerintah adalah mengelola semua itu, karena di tempat yang lain ada juga masyarakat yang berharap MBG ini terus berjalan, ada masyarakat yang
merupakan penerima manfaat yang merasa puas dengan MBG ini, dan itu dibuktikan oleh banyak jajak pendapat gitu ya, survei-survei yang sudah dilakukan dari bulan ke bulan menunjukkan bahwa tingkat keberterimaan terhadap program MBG ini tinggi di atas 60% dan tingkat kepuasannya juga cukup tinggi. Nah, tapi pemerintah juga tidak bisa mengatakan bahwa ini sepenuhnya memuaskan semua pihak. Nah, maka ekspektasi yang beragam itu, harapan yang beragam itu dikelola sehingga program atau program dalam hal ini program makan bergizi gratis itu terus mengalami perbaikan. Nah, persoalan bahwa ada konflik kepentingan, ada penyelewengan, kemudian ada hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Kita tahu bahwa kita berada di negara yang menganut asas perundang-undangan, kemudian hukum. Saya kira semua pelanggaran harus diproses, semua hal yang bertentangan dengan perundang-undangan dan hukum itu harus ditindak, dan saya kira itu yang terjadi saat ini. Kenapa ada SPPG yang disuspend, kemudian kenapa ada kepala SPPG yang kemudian diproses misalnya secara hukum karena melakukan pelanggaran tertentu. Bahkan ada 3 pimpinan BGN yang memang dijerat secara hukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan bahwa semua pelanggaran dan semua penyelewengan itu harus ditindak, dan itu juga disampaikan oleh Bapak Presiden. Jangan main-main dengan program ini, jangan main-main dengan kepentingan masyarakat yang lebih besar, karena ya tidak akan segan-segan untuk ditindak siapapun mereka. Ya, ketegasan dimulai dari jangan sampai ada konflik kepentingan, dicari sampai ke akar-akarnya, diperbaiki tata kelolanya. Ini yang dinanti dari kepemimpinan Kepala BGN yang baru. Terima kasih Mas Padepi dari Deputi 1 Badan Komunikasi RI. Terima kasih juga Mas Media Wahyudi Askar, perwakilan dari MBG Watch. Selamat malam.